apa yang membuat dokter tiba-tiba meyakini bahwa Al-Quran itulah yang sebenar-benarnya dibandingkan dengan Alkitab sebelumnya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat tadi Al-Quran itu dijaga dari perubahan itu menurut saya itu mujizat. Karena yang saya temukan yang dulu itu versinya banyak dan itu direvisi dan direvisi dan direvisi. Kalau dalam bayangan saya kitab suci itu nggak boleh ada intervensi manusia di dalamnya gitu ya, nggak ada direvisi 1, revisi 2 gitu, diedit atau dan sebagainya, diganti terjemahannya gitu ya, Masya Allah gitu ya. Saya ngelihatnya justru di Al-Quran seperti itu gitu ya. Jadi saya bisa bicaranya dari sisi sekarang sebagai iman saya sebagai Islam, itu yang kenapa akhirnya saya mantap, yakin banget gitu ya, kalau ini yang benar gitu. Mungkin kalau di luar forum nanti mau lebih detailnya yang tentang yang lama silakan gitu, tapi kalau untuk sekarang itu saya nggak punya kapasitas ngomong yang lama kayaknya. Semoga menjawab ya Bu. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua aja. Baik ya, semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya Mbak. Oh, dari belakang. Oh ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah lihat Dokter Karissa di YouTube ya, sama dengan suami saya. Suami saya juga Chinese, mualaf, tapi dia dari Buddha. Kami menikah itu baru masuk Islam. Ada gangguan maksudnya dari keluarga atau teman gitu ya. Saya ingin menanyakan apakah kalau dari dokter sendiri ada gangguan yang maksudnya lebih berarti gitu sehingga memantapkan iman Islamnya. Kalau suami saya itu memang dia menghalaunya itu dengan langsung berkumpul dengan teman-temannya yang sesama mualaf gitu. Tapi memang dari agamanya dia masih ada gitu yang tarik-tarikan lah istilahnya gitu. Itu kalau yang Buddha mungkin ya. Itu aja sih Dokter Karissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Betul, itu di Al-Quran bahkan tertulis ya, sampai nanti akhir zaman pun ya mereka justru memang akan menarik kita untuk kembali ke yang lama. Itu udah tertulis di Al-Quran itu. Dan memang itu juga yang saya alami gitu ya. Tadi yang salah satu saya cerita gitu, ketika mereka ngasih surat kabar jauh-jauh dari Amerika ditaruh di laci kantor saya habis syuting, ayah saya meninggal ya waktu bulan Juni kemarin, masuk dari cuti dapat surat itu dari Amerika, bagus, depannya dibilang kasihan soalnya sama saya gitu. Kadang ketemu juga waktu meninggalnya ayah saya itu orang-orang yang dulu juga bilang gitu oh kasihan kamu kayak gini gitu ya, dulu kamu yang ngajarin anak-anak saya, sekarang kamu gini, saya dipegang-pegang sampai jadinya ya saya nggak jawab sih, saya senyum aja gitu, yang harus dikasihani siapa ya gitu, saya nggak merasa perlu dikasihani sih gitu ya, saya bersyukur sekali gitu dengan yang keputusan yang saya ambil sekarang gitu, saya bangga saya jadi muslim gitu, saya merasa bersyukur gitu, kan Allah bilang nggak semuanya lo dapat gitu ya, karena Allah yang memberikan petunjuk gitu ya, Al-Qasas ayat 56 gitu ya, hampir saat Rasulullah nggak bisa membawa pamannya masuk ke dalam Islam, bukan kamu gitu ya, tapi cuma Allah yang bisa memberi petunjuk dan Allah yang paling tahu siapa yang mau diberi petunjuk. Dan saat itu memang gitu, bayangin saya baru datang ke IGD, ayah saya dalam keadaan sudah meninggal, di kiri kanan saya, kok bisa kamu begini, kok bisa gitu itu yang saya alami, tapi ya untuk dibalik masker ya udah saya cuma senyum di dalam masker, lalu saya minggir gitu ya, nggak berdebat, nggak apa gitu, saya makin yakin sih sebenarnya gitu, benar salah satunya adalah tadi kita berkumpul dengan orang-orang soleh tadi, tapi ya alhamdulillah tadi ya ketika kita makin tadi Bu dikasih serangan seperti itu, insya Allah sih makin kuat gitu ya, suami ibu juga pasti ngalamin itu ya,
makin digituin makin kuat gitu ya, insya Allah seperti itu. Dan seterusnya semoga. Insya Allah semoga istiqomah. Saya ingin memberikan pertanyaan, apa aja bukti nyata hal baik yang Allah kembalikan setelah ibu dokter memutuskan untuk meninggalkan duniawi dan memilih untuk Allah gitu. Pertanyaan belum pernah saya dapat pertanyaan ini. Semuanya gue ini undang gitu ya, itu masya Allah ya betul banget, kita harus mengingat-ingat itu ya, yang kita ingat kebaikannya Allah gitu, apa yang sudah Allah kembalikan. Masya Allah, saya kan berarti jadi single parent ya sebenarnya, kondisinya itu sebenarnya menghidupi 3 anak sendirian seperti itu, tapi kalau dihitung logika manusia harusnya turun ya, tapi ya tadi malah dibilang berkah itu ya, itu beda ya sama pendapatannya kita dapat. Pendapatan beda sama rezeki ya, rezeki yang penuh dengan barokah seperti itu yang saya rasakan dari sisi itu gitu ya. Promosi dalam pekerjaan seperti itu ada, walaupun kalau orang mungkin berpikir saya pindah karena supaya karir jabatan di PNS, enggak sama sekali, karena dari sebelum masuk pun gitu ya, itu udah kompetitif sekali gitu ya, maksudnya nggak ada kalau karena kamu agamanya non muslim jadi nggak boleh gitu, jadi kita harus pindah dulu untuk dipromosikan, itu nggak ada gitu. Itu kemudian yang paling terasa betul sih ya lebih, karena sekarang udah nggak ngukurnya di yang dunia materi gitu sih ya, lebih ngerasanya tadi kita disibukkan dengan urusan akhirat gitu. Itu yang dulu saya lebih disibukkan dunia gitu. Itu untuk dapat hidayah taufik seperti itu, menurut saya itu suatu luar biasa ya gitu kan. Ketika dulu saya berpikir kegiatan dunia itu adalah ya ini yang pekerjaan kita, masak, olahraga gitu ya, ngurus anak gitu. Tapi ternyata di dalam Islam, masya Allah itu semua kegiatan dunia kita bisa bernilai ibadah kok kalau kita lakukan dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah gitu ya, sambil mengingat Allah, lari sambil berzikir. Saya senang lari soalnya, tapi udah lama nih lagi selama pandemi ini agak berkurang. Kemudian sambil masak, ibu-ibu sambil ngurus anak, nggak sambil ngeluh gitu, tapi sambil berzikir, mengingat Allah. Itu insya Allah malah bernilai pahala kan. Tapi kalau kita saya kayaknya lagi dakwah nih, tapi sama sekali nggak ingat Allah, saya malah lagi mendakwakan diri sendiri, maka mungkin ya itu malah nggak nilai pahala sama sekali gitu ya. Itu yang saya baru kebuka gitu mata saya, kirain ternyata bukan kegiatan dunia, kegiatan akhirat, tapi apapun yang kita kerjakan semuanya bisa bernilai akhirat. Bahkan kita bekerja di tempat ini semua bisa bernilai akhirat, kita mengingat Allah gitu ya, lagi ngerjain apa kita bisa sambil zikir, tetap zikir yang nggak boleh putus. zikir terus, yang mau kita Jumat ini sholawat diperbanyak gitu ya. Jadi itu sih yang mungkin itu nggak ternilai dengan materi, ternilai dengan uang ya, seperti itu sih. Insya Allah kita semua diberi keistiqomahan untuk seperti itu.